sampaikan sih, mungkin semua PPDS juga sudah tahu dan sudah kita lakukan sehari-hari. Cuman ini sifatnya sifatnya sebagai refreshing ya, refreshing. Ini memang sebentar ya, sebentar. Sebentar ya. Oke. Apa yang mau saya sampaikan ini memang apa ya? Memang sangat penting kok menurut saya. Dan juga mungkin untuk yang mau ujian nasional ini sudah bisa kita hitung sebagai tentiran pertama ya. Jadi tentiran pertama untuk yang mau ujian nasional seperti itu. Nah, jadi kita mulai saja. Saya berusaha untuk tidak menyampaikan terlalu banyak supaya apa yang saya sampaikan sedikit tapi bisa diserap dengan baik seperti itu ya. Kita mulai ya. Nanti kalau ada pertanyaan, mohon yang bantu Dr. Mutiara mungkin ya. Mohon bisa raise hand, jadi nanti bisa di inventarisasi urutannya ya Dr. Mutiara ya. Baik, siap, Dokter. Jadi kita mulai ya, kita mulai aja. Jadi ini topik yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi bagaimana kita sebagai dokter mata bisa memaksimalkan penggunaan kortikosteroid dan juga terapi imunomodulator pada kasus uveitis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita ketemu kasus uveitis, maka kan pasiennya harus kita terapi. Pertanyaan yang ada dalam diri kita masing-masing pasti ini, gitu kan? Kapan kita memberikan terapi tersebut, itu yang pertama. Kemudian apa yang mau kita berikan. Kemudian berikutnya kita juga mesti tahu efek samping dari obat yang kita berikan itu apa ya. Kemudian terakhir adalah kapan kita harus menghentikan terapi. Pertama kita bahas dulu kortikosteroid. Nanti kalau misalnya di tengah-tengah ada yang mau interupsi, ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, mungkin bisa raise hand nggak apa-apa ya. Di tengah-tengah boleh. Nanti Dr. Mutiara tolong diberi kesempatan untuk yang tanya di tengah-tengah ya, seperti itu. Jadi kan memang steroid merupakan terapi utama untuk, ini saya kasih warna kuning, saya sampaikan most types, dalam arti tidak pada semua kasus. Ada sebagian kecil dari kasus uveitis yang mungkin tidak akan efektif kalau kita terapi dengan steroid ya. Jadi bukan all types of uveitis, tapi most cases ya. Ini highlight-nya di situ. Tentunya kalau kita bicara steroid, maka terapinya yang kita berikan bisa terapi lokal atau bisa terapi sistemik. Untuk terapi lokal kita bisa berikan tetes mata steroid atau mungkin terapi periokular. Periokular yang sering kita berikan adalah mungkin jenisnya adalah triamcinolone, acetonide ya. Nah, untuk terapi sistemik, itu pertanyaan kita pasti, kalau kita mau memberikan oral, mana yang sebaiknya kita pilih? Mau kita berikan prednison atau methylprednisolone? Ya. Kemudian, kapan kita harus memberikan sediaan yang intravena? Kalau intravena, pasti yang kita berikan methylprednisolone ya, nggak ada pilihannya. Ini sekalian pasti sudah tahu. Jadi terapi tetes mata steroid atau steroid topikal itu kita berikan pada semua kasus dengan uveitis anterior atau tipe uveitis lain bila kita dapatkan tanda pada bilik mata depan. Jadi kalau ada tanda reaksi pada bilik mata depan, itu maka kita harus memberikan steroid. Misal, contoh, uveitis intermediate dengan spillover ke anterior, atau kasus panuveitis, kalau memang di bilik mata depannya ada tanda-tanda radang aktif, maka kita bisa memberikan steroid topikal. Sebaliknya, bila kita tidak mendapatkan tanda-tanda radang aktif pada bilik mata depan, maka kita tidak perlu memberikan steroid topikal. Jadi tidak semua kasus uveitis harus diberikan steroid topikal, ya, seperti itu. Kemudian poin kedua yang saya highlight adalah yang sering mungkin juga kalian jadi bingung. TIO yang tinggi
Kalau itu berhubungan dengan glaukoma sekunder karena uveitis, itu bukan merupakan kontraindikasi untuk memberikan steroid topikal karena peningkatan TIO-nya terjadi karena proses inflamasinya. Kalau proses inflamasinya kita kontrol dengan steroid topikal, maka pada sebagian besar kasus, maka TIO juga akan turun dengan sendirinya. Sehingga TIO yang tinggi, kalau karena uveitic glaukoma, itu bukan kontraindikasi untuk pemberian steroid, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, berapa kali sih kita mesti memberikan steroid topikal, frekuensinya? Untuk frekuensi awal itu sesuai dengan kondisi klinisnya, ya, sesuai dengan kondisi klinisnya. Jadi di awal kalau memang itu severe anterior uveitis, kita dapatkan misalnya selnya grade 4 atau sampai ada hipopion, maka yang kita berikan sering sekali nggak apa-apa, boleh. Jadi mau diberikan per jam atau tiap 30 menit atau bahkan tiap 15 menit untuk beberapa jam pertama, ya, itu memungkinkan. Jadi tidak harus diberikan 6 kali 1 di awal, gitu ya. Tergantung seberapa berat keradangan di bilik mata depan, gitu. Nah, kemudian tapi kalau kita memberikan sering per 15 menit, per 30 menit, ini hanya untuk beberapa jam pertama. Setelah itu mesti langsung kita tapering, ya. Kalau kita memberikan 1 jam sekali, itu hanya untuk beberapa hari pertama, 1 hari, 2 hari, 3 hari maksimal pertama. Selanjutnya harus kita turunkan dosisnya, ya, seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya itu moderate inflammation, mungkin tiap 3 jam cukup, 6 kali 1. Kemudian pemberian steroid topikal ini itu harus diturunkan bertahap. Bertahapnya bagaimana? Kalau dia sudah mencapai 6 kali 1, ya bisa kita gunakan pedoman 1 tetes tiap minggu. Sehingga pada satu pasien dengan uveitis anterior, pemberian steroid topikal itu rata-rata berlangsungnya 6-8 minggu. Sampai proses tapering off-nya selesai. Gitu ya. Meskipun secara klinis sudah baik, tetap harus di-tapering dengan pedoman seperti ini. Ya, gitu. Kemudian tipe obatnya, apa sih yang mau kita berikan? Kita harus ingat bahwa kita lihat gambar ini, tiap-tiap tetes mata steroid ini memiliki kemampuan penetrasi yang berbeda-beda ke dalam bilik mata depan. Kita lihat prednisolon astat ini paling baik, ya. Paling baik. Penetrasinya paling baik memang, gitu ya. Dexamethasone di Indonesia tidak ada sediaan yang tunggal, hanya ada dengan sediaan kombinasi dengan antibiotik, sehingga kan tidak mungkin juga kita gunakan. Nah, kalau betamethasone ini yang sering kita gunakan, memang efektivitasnya kok dibandingkan prednisolon astat memang lebih rendah, ya, seperti itu. Ini harus kita ingat. Saat ini sudah mulai dikembangkan tetes mata metilprednisolon, cuman mungkin masih dalam uji klinis, ya, seperti itu. Berikutnya adalah steroid periokular. Kapan kita harus memberikan steroid periokular? Yang pertama pastinya steroid periokular itu kan prinsipnya bahwa obat yang kita injeksikan di sekitar bola mata itu akan diserap secara bertahap ke dalam bola mata, khususnya terkonsentrasinya pastinya di vitreous, ya. Sehingga indikasi utama adalah kasus uveitis intermediate yang unilateral, satu mata. Atau kasus bilateral bila didapatkan kontraindikasi atau intoleransi terhadap steroid oral. Mau nggak mau ya diinjeksi kanan dan kiri, ya, seperti itu. Atau tipe uveitis apapun, even itu uveitis anterior, kalau terdapat komplikasi dari cystoid macular edema. Kita juga mesti bisa bandingkan CME pada uveitis atau CME pada pasien Zdrowacki, itu akan berbeda gambarannya, ya, seperti itu. Nah, ini ada video injeksinya, mungkin kalian juga udah sering ada yang lihat, sering lihat saya injeksi mungkin, ya, akhir-akhir ini mungkin agak jarang, ya. Yang kita pakai adalah sediaan 40 mg per mililiter, ya, bukan yang 10 mg per mililiter. Kita ambil pakai spet 3 cc. Kemudian injeksi kalau posterior subtenon kita lakukan di supratemporal, ya. Kita berikan anestesi dulu tadi, kapten batu ada isinya tetrakain atau lidokain. Kita lakukan gerakan zigzag untuk memastikan bahwa tidak terjadi penetrasi ke sklera, kemudian kita arahkan ke pose posterior mungkin, kemudian kita injeksikan. Ya. Satu kali injeksi ini obatnya tentunya akan bertahan dalam waktu 3-4 minggu.
Dan ini bisa kita ulang 3 minggu sebelum kita nyatakan gagal. Jadi kalau sudah diulang 3 kali, tetap tidak ada perbaikan dari uveitis-nya, maka langkah selanjutnya kita akan beralih ke steroid oral. Jadi bisa sampai 3 kali. Ya. Pada pasien-pasien dengan miopia tinggi, maka bisa juga kita lakukan dengan cara injeksi daripada orbital floor. Jadi dari inferior. Kalau tadi kan saya dari supratemporal, jadi kita bisa pakai dari inferotemporal kalau pada pasien-pasien dengan high myop. Karena kalau kita lakukan injeksi dengan cara tadi, posterior subtenon injeksi itu agak berisiko ya, risiko untuk penetrasi sklera agak lebih besar pada pasien-pasien dengan miopia tinggi, apalagi dengan stafiloma posterior. Ya. Resiko efek samping yang harus kita ingat pada injeksi subtenon ini adalah karena injeksi posterior subtenon ini kan dia slow release selama 3-4 minggu. Maka pada kasus-kasus dengan steroid, pada pasien yang steroid responder, ada pada kasus-kasus uveitis dengan secondary glaukoma yang DIO-nya sulit dikontrol, maka kita harus ingat, maka bisa juga terjadi refraktori glaukoma. Jadi kalau terjadi glaukoma sekunder akibat injeksi ini, maka efek dari peningkatan TIU-nya tidak akan bisa kita hentikan, karena dia tetap slow release selama 3-4 minggu. Sehingga kalau itu terjadi, kadang-kadang agak sulit juga ya memanage-nya, glaukomanya. Tapi itu terjadi pada kasus-kasus dengan steroid responder. Alhamdulillah selama ini kita kerjakan, ya maksudnya semoga tidak ya, kita belum pernah ya menemui kasus yang kita injeksi dengan triamcinolone, kemudian terjadi steroid yang susah dikontrol. Tapi cuman itu yang harus kita sampaikan ke pasien ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke steroid sistemik. Kapan kita harus memberikan steroid sistemik? Kalau tadi anterior ditetes, kalau intermediate kita berikan dengan injeksi periokuler. Tentunya kalau uveitisnya lebih ke belakang, uveitis posterior atau panuveitis, atau uveitis tipe apapun yang systemic related, misalnya GIA, meskipun itu cuma uveitis anterior, maka kita harus memberikan terapi sistemik ya, seperti itu. Nah, steroid sistemik ini sebenarnya tidak hanya bisa diberikan pada uveitis yang non-infeksi, tapi bisa juga diberikan pada infectious uveitis. Cuman, ini yang saya kasih tanda merah, kalau kita mau memberikan steroid sistemik pada kasus infectious uveitis, syaratnya satu, kita harus lakukan itu dalam perlindungan antimikroba. Antimikroba itu mencakup semua ya, bukan hanya antibiotik ya, mulai ARV, antibiotik, obat TB misalnya ya, atau anti jamur, atau antiviral, whatever, itu semua adalah antimikroba. Kita harus memberikan steroid itu dalam perlindungan. Dalam perlindungan itu artinya antimikrobanya harus kita mulai terlebih dahulu, dan steroidnya harus kita hentikan beberapa hari sebelum kita menghentikan antimikrobanya. Jadi memulai steroid dan menghentikan steroid ini dalam kondisi pasien harus tetap minum antimikroba. Ya, seperti itu. Kemudian dosisnya kita berikan setengah dari dosis steroid sistemik pada uveitis non-infeksi. Kalau non-infeksi ini bisa 1-2 mg per kilogram berat badan per hari. Kalau yang non-infeksi kita berikan setengahnya. Setengah atau maksimal 1, ini maksimal. Kalau bisa kurang dari 1 mg per kilogram berat badan per hari. Dan kita berikan oral. Jadi kita diusahakan tidak memberikan intravena pada kasus dengan infectious uveitis. Oral masih bisa dipertimbangkan dengan dosis setengah dari yang uveitis non-infeksi, ya seperti itu. Nah, berikutnya adalah intravena. Kalau kita tuliskan IVMP, ini maksudnya intravenous methylprednisolone ya. Indikasinya hanya satu. Kalau kita dapatkan kasus sight threatening. Sight threatening itu dalam arti mengancam penglihatan. Seberapa mengancamnya? Tentunya dia harus melibatkan makula dan atau papil nervus opticus. Hanya itu indikasi pemberian IVMP. Misalnya, contoh, kita dapat kasus VKH pada stadium acute uveitic stage. Pasien datang bilateral exudative retinal detachment, visinya jelek. Ya, maka itu indikasi kita memberikan IVMP. Tapi kalau pasien VKH ini datang pada fase konvalesen, maka tentunya sudah tidak ada indikasi lagi kita memberikan IVMP. Cukup kita memberikan steroid oral.
Seperti itu ya. Jadi indikasinya hanya satu, yaitu side-threatening non-infectious uveitis. Non-infectious ya, jadi kita tidak memberikan IVMP pada kasus infectious uveitis. Pemberiannya namanya IVMP, maka semua IVMP diberikan 1 gram dalam 3 hari berturut-turut. 1 gram metilprednisolon selama 3 hari berturut-turut. Jangan lupa kalau memberikan IVMP selalu dituliskan di statusnya bahwa harus diberikan dengan cara drip. Drip itu biasanya kita di dalam NS tergantung cara pemberiannya. Kalau kita berikan divided dose kayak di LSSA, kita biasanya berikan 4 kali 250. Sekali memberikan 250 mg, itu kan berarti 2 vial ya, 2 vial metilprednisolon. Itu biasanya cukup kita drip dalam NS 100 cc, cukup kalau 250 ya. Jadi diberikan secara drip 3 hari berturut-turut. Setelah 3 hari, maka bisa dilanjutkan dengan oral ya, seperti itu. 1000 mg ini bisa diberikan single langsung sekali sebanyak 1000 mg atau divided dose. Kalau kita di sini biasanya memberikan 4 kali 250 ya. Mungkin sama dengan beberapa sentra pendidikan di Indonesia yang lain 4 kali 250. Tapi pengalaman dulu saya waktu fellow di India tuh diberikan langsung single dose 1000 mg, tapi dripnya 1 jam ya. Drip dalam waktu 1 jam seperti itu. Jadi boleh atau divided. Ya, itu untuk IVMP. Begitu IVMP selesai, harus kita switch ke oral ya. Berikutnya adalah oral steroid. Mungkin yang audionya masih on, boleh minta tolong di off-kan ya, supaya nggak ganggu temennya ya. Oke. Kalau mau ada pertanyaan interupsi, bisa raise hand, nanti disampaikan ya Dr. Mutiara ya. Gitu. Jadi untuk steroid oral, itu pasti yang kalian kenal sediaannya prednison sama metilprednisolon. Sebenarnya mana sih yang boleh dipakai? Sebenarnya dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh, karena dua-duanya merupakan intermediate acting steroid. Boleh. Cuman secara internasional, yang banyak dipakai kalau kita baca jurnal-jurnal adalah prednison. Secara internasional. Ya. Yang harus kalian ingat, kalau kalian mau memberikan ini, prednison atau metilprednisolon, kita harus ingat sediaannya. 5 mg prednison itu setara dengan 4 mg metilprednisolon. Sehingga kalau kita mau memberikan metilprednisolon, jangan lupa untuk mengadjust dosisnya. Setelah kamu hitung 1 mg per kilogram berat badan, itu adalah hitungan untuk prednison. Kalau kita memberikan metilprednisolon, maka tentu saja dosisnya akan pasti lebih rendah dari prednison. Karena setaranya seperti ini. Itu aja yang jangan pernah dilupakan. Jadi hitungan awal itu untuk prednison, kalau mau pakai metil harus di-adjust 4/5-nya dari dosis prednisonnya, ya, seperti itu. Nah, ini saya coba buatkan secara umum ya, secara umum. Bagaimana cara mentapering steroid yang benar? Secara umum dalam arti mungkin ini tidak bisa kita berlakukan pada semua kasus, tapi ini secara umum seperti ini. Kita lihat dosis awal, ini saya bicara uveitis yang non-infeksi ya, karena kalau untuk infeksi uveitis, toxo, TB, HIV, maka dosisnya akan lebih rendah dan taperingnya harus lebih cepat ya. Jadi ini saya bicarakan untuk uveitis yang non-infeksi. Dosis awal tadi sudah tahu 1 sampai 2 mg per kilogram berat badan per hari. Dengan dosis maksimal 60. Jadi 60 mg per hari ini adalah dosis maksimal. Berapapun berat badannya, kita biasanya tidak memberikan lebih dari 60. Secara internasional seperti itu. Ya, jadi 60 ini. Nah, kalian lihat, ini angka-angka ini saya kasih warna merah. Ini merupakan batas dari pembagian dosis steroid. Jadi kalau kita lihat, steroid oral itu, ini kita buat skema untuk prednison ya. Skema perhitungan untuk prednison. Kalau mau pakai metilprednisolon, maka harus disesuaikan sendiri. Ini untuk prednison, kita bagi 3. Ada dosis rendah, ada dosis moderate, ada dosis tinggi. Coba dilihat. 2,5 mg sampai 20 itu 2,5 mg sampai kurang dari 20 itu dosis rendah.
20 sampai 40 itu moderate. Ya, di atas 40 itu high dose. Pada saat pasien masih ada dalam taraf pemberian high dose steroid, maka kita harus taperingnya 10 mg per minggu. Bagaimana tidak tergantung pada kondisi klinis. Jadi apapun klinisnya, membaik tidak membaik, kalau pasien itu masih dapat 60, maka minggu depannya harus ditapering 50. 50 harus tapering 40. Ya, jadi 10 mg per minggu itu harus dilakukan apapun kondisi klinisnya pada saat pasien masih mendapat high dose steroid. Pada saat pasien sudah mencapai 40, maka pasien sudah mulai masuk ke moderate dose steroid. Pada saat moderate dose, maka kita bisa mentaperin dengan cara ini. Bisa 5 mg per minggu, bisa tetap 10 mg per minggu, bisa 5 mg per 2 minggu, bisa 10 mg per 2 minggu. Jadi saat moderate, maka kita sudah agak bisa lebih lambat untuk menurunkan dosisnya. Penurunan dosis lambat ini bisa dengan mengurangi miligram yang diturunkan, bisa juga menambah panjang waktu terapinya. Di sini harus dikonsulkan, saya rasa, kalau untuk uveitis. Taperingnya berapa, di sini harus dikonsulkan SPV ya, seperti itu. Begitu sampai dosis rendah, taperingnya bisa lebih lambat lagi. Bisa 2,5 sampai miligram per minggu. Bisa 2,5 sampai 5 miligram per 2 minggu. Boleh. Pada dosis 10 miligram, bisa ditahan sampai kurang dari 3 bulan. Ya. Pada dosis 10 miligram, bisa ditahan kurang dari 3 bulan. Di bawah 10 miligram, bisa kita pertahankan lebih lama. 7,5 miligram ke bawah, bisa kita pertahankan lebih lama. Dosis di bawah 10 ini dosis aman. Sehingga kalau kita memberikan suplemen untuk H2 blocker misalnya, kemudian kita berikan suplemen untuk tulang, kalsium, dan lain-lain, pada dosis di bawah 10 itu sudah tidak perlu diberikan lagi. Ya, jadi di bawah 10 mg itu meskipun kita berikan dalam waktu beberapa bulan, itu sangat aman. Ya, jadi ini pedoman secara khusus tentunya ini juga tidak bisa dilakukan pada semua kasus secara sama, tapi sebagian besar seperti ini. Kalau enggak, kalian punya panduan ya. Nah, kita lihat. Ini algoritma pemberian terapi steroid sistemik yang disampaikan pada penelitian MAS trial ya, multicenter uveitis steroid treatment ya. Itu kita lihat. Kalau kita memberikan steroid oral, maka kita lihat apakah uveitisnya terkontrol apa tidak. Kalau uveitisnya terkontrol, kita turunkan dosisnya. Kalau pada saat penurunan dosis terjadi reaktivasi dari uveitis, kita lihat pada dosis berapa reaktivasinya. Kalau reaktivasinya terjadi pada dosis kurang dari 10 mg, ya kan? Itu ya, reaktivasi uveitis terjadi pada saat pasien minum steroid kurang dari sama dengan 10 mg dan tidak ada efek samping yang terjadi, maka kita bisa menaikkan kembali dosis steroid. Kita bisa menaikkan kembali dosis steroidnya. Ya. Di mana berapa menaikkannya? Apakah naikkan 60 mg lagi atau naikkan berapa? Kita lihat, dinaikkan satu level di atas dosis yang menyebabkan reaktivasi. Misalnya, pasien uveitisnya relapse pada dosis 20 mg. Maka pada saat kita naikkan kembali steroidnya, maka kita bisa mempertimbangkan 25 mg atau 30 mg. Jadi kira-kira satu step di atas dosis yang menyebabkan reaktivasi. Ya, seperti itu. Oh, maaf. Ini terjadi pada dosis kurang dari sama dengan 10 mg. Jadi misalnya 7,5 mg terjadi reaktivasi, maka kita bisa naikkan kembali restart terapi ini pada dosis 10 mg, mungkin seperti itu. Maaf, terus kita lari ke sini. Kalau terjadi reaktivasi pada dosis steroid lebih dari 10 mg, ya, atau terjadi efek samping yang tidak bisa tolerir, maka di sini saatnya kita harus mempertimbangkan pemberian imunomodulator.
Ya, jadi kalau kalian berikan steroid saja, kemudian reaktivasi di atas 10 mg, maka kita harus mengcombine steroid dengan imunomodulator. Ya, gitu. Kemudian kalau pada kondisi misalnya seperti ini nih, uveitis-nya tidak bisa terkontrol dengan baik, kemudian terjadi efek samping ya, toksisitas, atau kondisi klinis tertentu di mana steroid tidak efektif. Kalian kan pasti tahu kondisi uveitis apa sih yang kalau diberikan steroid itu tidak efektif. Harusnya kalian nanti kita bahas di belakang ya. Saya rasa kalian semua juga udah tahu gitu ya. Nah, itu maka kita bisa langsung ke imunomodulator ya. Sekarang ada suatu kasus-kasus lain yang lebih sulit nih. Terjadi efek samping. Ya, efek samping yang berat. Kemudian tidak bisa membaik dengan ditapering, nggak bisa membaik, diberikan imunomodulator juga nggak bisa ditolerir atau nggak bisa membaik uveitisnya. Nah, ini ya sulit nih. Ini akhirnya kembali lagi ke best medical judgment atau ya kembali ke clinical expertise dari masing-masing dokter ya di sini gitu. Tapi intinya di kotak yang sebelah sini ini harus kalian pegang sehingga kalian tahu kapan harus pakai steroid saja, kapan harus pakai steroid plus imunomodulator ya, seperti itu. Mohon izin dokter, dokter Nimas Ya. ingin bertanya. Oh iya, silakan. Silakan dokter Nimas. Terima kasih Dokter Ovi atas kesempatannya, Dokter. Mohon izin bertanya, Dok, mengenai pemberian steroid oral yang tadi kan harus di coverage dengan antimikroba, Dokter. Apakah ada waktu ideal, Dokter, sebelum kita pemberian steroid itu, pemberian antimikrobanya apakah cukup 3 hari atau mungkin ada waktu ideal yang lainnya? Begitu juga dengan waktu pemberhentiannya, tadi kan juga sebelum kita harus selesai dulu untuk steroidnya, baru berhenti antimikrobanya, itu juga apakah ada waktunya, dokter? Iya, iya. Ya, terima kasih dokter Nimas. Ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau untuk memulainya, biasanya setelah 48 sampai 72 jam setelah kita memberikan antimikroba, ini secara umum ya, secara umum. Maka steroid sudah bisa kita mulai. Khususnya pada kasus-kasus TB itu sudah bisa ya, 48 sampai 72 jam. Kemudian menghentikannya biasanya kita selisihkan 1 minggu. Jadi steroidnya di stop, kemudian antimikrobanya di stop 1 minggu kemudian. Itu kalau pemberian antimikroba yang relatif jangkanya pendek ya, kayak tokso misalnya. Kalau itu kita bicara OAT, TB misalnya, OAT kalau misalnya extrapulmonary kan terapinya bisa sampai 9 bulan, maka tentunya ya enggak. Begitu kita sudah tapering, sudah baik, ya kita stop aja. Kan mungkin OAT-nya masih tetap diminum sampai lama ya, seperti itu. Jadi minimal 1 minggu. Ya, minimal 1 minggu. Mungkin gitu ya dokter Nimas ya. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Lanjutkan ya. Nah, tapi kalau kita mau memberikan steroid, kita mesti ingat nih, side effect-nya banyak banget. Jadi kalian kalau mau lihat videonya, ini dibuat oleh Dr. Yoges kalau nggak salah ya. Jadi saya tertarik sih, beliau membuat jembatan keledai untuk supaya kita bisa menghafal semua efek samping dari steroid. Ya, jadi jembatan keledainya glukokortikoid. Ya, glukokortikoid. Ini salah satu, ini beliau mention dan menjelaskan di videonya, nanti kalian bisa lihat sendiri, menjelaskan masing-masing dari efek samping ini. Beliau juga bahkan menghitung dalam jembatan keledai ini ada 3 huruf C gitu ya, ada 3 huruf O dan ada 2 huruf I gitu ya. Jadi videonya ini bagus, bagus. Jadi dalam arti kalau kita lihat list ini sepanjang ini efek samping steroid, maka sebelum kita memberikan terapi ke pasien, maka di saat sebelum memulai terapi steroid, maka ini semua harus disampaikan bahwa ada kemungkinan efek samping yang sekian banyak dengan pemberian steroid. Ya, itu juga kenapa steroid itu tidak bisa kita pertahankan dalam waktu yang lama, gitu ya. Dan itu juga kenapa kita juga tidak bisa mempertahankan dalam dosis yang tinggi, ya karena ini semua, ya karena ini semua. Oke, berikutnya. Sekarang kita masuk ke yang saya tanyakan tadi. Berikutnya, kalau dengan steroid saja tidak bisa mengontrol uveitis, maka kita harus punya opsi-opsi yang lain ya.
Kapan kita memikirkan kombinasi steroid dan imunomodulator? Atau kapan kita harus memikirkan imunomodulator saja? Biasanya kalau sudah imunomodulator saja, ini arahnya sudah kita harus memikirkan kasus-kasus ini responsifnya dengan agen biologis ya. Jadi mungkin secara umum saya bagi menjadi 3 opsi ini. Kita lihat, imunomodulator itu fungsi utamanya sebagai corticosteroid sparing agent. Namanya corticosteroid sparing agent, fungsinya adalah untuk bisa menggantikan efek imunosupresi dari steroid pada penggunaan jangka panjang. Karena steroid kan nggak bisa sama ya, seperti itu. Kita lihat beberapa golongan dari selanjutnya saya sebut IMT ya. Ada yang klasik, ada yang merupakan agen sitotoksik, dan berikutnya yang kita juga meskipun kita belum pakai, tapi kita sebenarnya sudah harus tahu ya bahwa agen biologis itu merupakan first line terapi untuk beberapa tipe uveitis sekarang ya. Nah ini kapan sih kita harus mempertimbangkan atau harus memutuskan untuk memberikan imunomodulator? Yang pertama, berbeda dengan steroid tadi yang bisa diberikan pada kasus infeksi dengan perlindungan antimikroba, kalau imunomodulator ini sebenarnya kita reserve untuk yang non-infeksius ya, non-infeksius, uveitis. Bisa juga untuk site-threatening condition, digunakan pada pasien yang tidak memberikan respon inadequat terhadap steroid, ya, atau kita sebut dengan failure of treatment of therapy. Pada kasus di mana terdapat kontraindikasi dengan pemberian steroid oral, pada kasus di mana terjadi efek samping steroid oral yang tidak bisa ditolerir, atau pada kasus di mana terjadi chronic steroid dependence. Jadi kalau seorang pasien membutuhkan steroid lebih dengan dosis lebih sama dengan 10 mg dengan waktu lebih dari 3 bulan, maka ini merupakan suatu chronic steroid dependence. Dalam arti, kalau steroidnya kita turunkan di bawah 10, maka uveitisnya relapse, itu kan berarti kan dia butuh terapi lebih atau sama dengan 10 mg. Kalau itu kita tapering dalam waktu kurang dari 3 bulan, tetap relapse, berarti kan mungkin itu merupakan suatu chronic steroid dependence. Ya. Nah, ini beberapa indikasi dari penggunaan imunomodulator. Cuman yang harus kalian ingat yang pertama ya, kalau yang lain-lain ini biasanya kita kombinasikan dengan steroid, tapi khusus untuk Behçet dengan retinal involvement ini merupakan mungkin satu-satunya tipe uveitis non-infeksi yang tidak berespon terhadap steroid. Jadi pilihan kita memang sebenarnya sekarang first line untuk Behçet sudah agen biologis. Tapi karena agen biologis pada saat ini belum bisa, terutama untuk BPJS ya, belum bisa di-cover untuk penggunaan untuk uveitis, hanya bisa untuk SLE, maka dengan harga yang sangat mahal dan mungkin tidak akan bisa terjangkau oleh pasien ya. Jadi saya masukkan ke imunomodulator masih ya. Jadi satu diagnosis ini adalah yang tidak akan responsif dengan steroid. Jadi kalau kita berikan steroid saja pada pasien Behçet, itu bukan pilihan terapi ya. Nah, kita lihat. Ini sebenarnya beberapa tipe imunomodulator yang banyak kita pakai. Ya, kita lihat 3 golongan pertama ini adalah antimetabolit. Antimetabolit sekarang untuk mycophenolate mofetil juga sudah tidak bisa digunakan untuk diagnosis uveitis pada pasien BPJS. Berarti sekarang yang mesti kalian pelajari cuma 2 dari antimetabolit, methotrexate dan azathioprine. 2 cuma obatnya. Kemudian berikutnya golongan T-cell inhibitor, cuma siklosporin. Ya, saya rasa cuma itu sih. Siklofosfamid kita nggak pernah pakai karena nanti kita bahas selanjutnya indikasi pemberian siklofosfamid ya. Ini soalnya sifatnya teratogenik ya. Jadi kita mesti pakai dengan sangat hati-hati. Sementara agen biologis kita juga belum bisa pakai saat ini. Jadi sebenarnya untuk imunomodulator itu yang harus kalian pelajari cuma 3, azathioprine, methotrexate, sama siklosporin. Ya, jadi saya harap karena itemnya cuma 3 dan 2 ini satu golongan, azathioprine dan methotrexate satu golongan, sehingga profil efek sampingnya juga hampir sama, jadi monitornya juga sama, sehingga kalian hanya perlu mempelajari dua kelompok ya, 2 kelompok obat. Penggunaan imunomodulator ini
memang bukan kompetensi dokter mata umum ya. Maksud saya bukan kompetensi mandiri dari dokter mata umum. Cuman karena untuk kalian bekerja di poli RSSA di mana kita punya poli subspesialis, maka kalian juga harus punya pengalaman yang cukup baik dalam memberikan terapi ini ya, seperti itu. Kalau untuk dokter mata umum, nanti kalau kalian sudah pakai sendiri, sebenarnya pemberian antimodulator ini bisa kita lakukan sendiri kalau kita biasanya kalau uveitis spesialis bisa melakukan sendiri, atau kalau tidak, kalian bisa memberikan terapi ini dengan merawat bersama sejawat reumatologis. Jadi kalau kalian memiliki pasien uveitis yang memang punya indikasi untuk diberikan imunomodulator, maka bisa dikonsulkan ke TS reumatologis, nanti beliau yang akan memberikan terapinya dan mentapering dosisnya kalau perlu ya. Jadi yang penting kalian punya pengetahuan basic dasar kapan indikasi harus diberikan imunomodulator. Itu sih ya, seperti itu. Kemudian kita lihat golongan antimetabolit ada 3 obatnya, ya. Indikasinya, secara umum sih indikasinya untuk antimetabolit kita lihat kasus systemic related uveitis pada anak-anak biasanya GIA, juvenile idiopathic arthritis. Meskipun GIA ini manifestasinya seringkali berupa uveitis anterior, tapi kalau tegak GIA maka biasanya pilihan terapinya memang methotrexate. Jadi methotrexate ini adalah first line terapi pilihan untuk kasus anak-anak. Uveitis pada anak-anak, semua kalau kita perlu memberikan antimetabolit, maka kita hanya boleh memberikan methotrexate. Ya, ini seperti itu. Terapi yang lain bisa sih kita berikan uveitis intermediate atau kita berikan pada panuveitis non infeksi yang lain, SO, PKH, BSET, daripada cuma diberikan steroid, maka kalau misalnya memungkinkan ya adanya antimetabolit ya masih mending lah daripada dikasih steroid aja ya, seperti itu. Kemudian ini kita lihat bagaimana pemberiannya. Jadi sudah saya sebutkan ya, methotrexate adalah first choice untuk anak-anak, terutama untuk GIA associated. Dan uveitis yang lain. Pada anak semua pilihannya adalah methotrexate. Seperti itu. Nah, methotrexate kita berikan dalam dosis mingguan. Jadi, kalau kalian meresepkan methotrexate, itu pasti minumnya setiap minggu. Seminggu sekali. Nggak ada methotrexate diminum setiap hari. Jadi, kalau memberikan resep, namanya resep methotrexate, maka resepnya pasti mingguan. Setiap hari apa diminumnya. Secara umum sih pasien lebih prefer biasanya setiap hari Minggu. Karena hari Minggu itu semua orang rata-rata libur. Di hari libur kan mungkin dia lebih enak ya. Jadi misalnya kalian dosis resepkan, methotrexate, tabletnya kan 2,5 mg, 10 mg, berarti 4 tablet. Diminum setiap 4 tablet setiap hari Minggu. Misalnya seperti itu. Jadi dalam sebulan, pasien itu hanya minum obat 4 kali. Ya, gitu. Dosisnya, kalau methotrexate berbeda dengan steroid. Kalau steroid kita berikan dosis tinggi, kemudian kita tapering. Kalau methotrexate, itu kita berikan dulu dari dosis rendah, kemudian kita evaluasi. Kalau dosis rendah ini tidak bisa mengontrol uveitis, baru kita naikkan. Yang disebut dosis rendah itu biasanya 7,5 sampai 10. Itu dosis awal. Beberapa pasien saya rawat bersama reumatologis juga biasanya pasien-pasien dengan spondyloartropati itu juga biasanya diberikan dosis awal oleh reumatologis 7,5 mg. 7,5 mg atau 10, kemudian evaluasi. Berapa minggu dok evaluasinya untuk menyatakan ini berhasil atau tidak, kita lihat. Secara umum hampir semua imunomodulator ini kan mencapai efek maksimal terapeutik setelah pemberian 6-8 minggu. Ya. Jadi begitu pasiennya minum methotrexate atau begitu pasiennya minum imuran secara rutin, maka 1,5 bulan sampai 2 bulan setelahnya, baru obat ini mencapai efek terapeutik. Artinya, sebelum itu, meskipun pasiennya meminum obat itu rutin setiap hari, maka obat yang diminum itu belum mencapai level terapeutik. Maknanya, disinilah pentingnya kita memberikan steroid. Jadi, kenapa sih kok di awal itu mesti diberikan steroid oral dan imunomodulator? Karena imunomodulator ini perlu waktu untuk mencapai efek terapeutik. Di awal, di saat imunomodulator ini belum mencapai efek terapeutik, kita perlu bantuan steroid.
Karena steroid itu begitu diminum, efeknya langsung kelihatan, tapi cepat turun. Kalau imunomodulator, kalau diminum, efeknya lama tercapai, tapi hilangnya juga lama. Makanya dia digunakan untuk long-term control of uveitis. Jadi kalau kalian bayangkan deh, tadi skema tapering steroid kita tuh, ya kan? Kalau misalnya kasih dosis 60 mg gitu kan, kita lihat itu kira-kira pada waktu 6 sampai 8 minggu, maka pasien itu paling enggak sudah sampai di batas bawah dari dosis moderate atau sudah masuk ke low dose. Ya kan? Di saat itu imunomodulatornya sudah mencapai efek terapeutik. Sehingga ke depannya imunomodulatornya bisa kita pertahankan dan steroidnya bisa pelan-pelan kita stop. Itu alasannya, ya. Jadi kalau kita mau mengevaluasi failure of therapy, ya dalam waktu ini. 2 bulan biasanya. Kalau dari 2 bulan itu visnya nggak terkontrol, ya dosisnya dinaikkan. Bisa sampai 25 mg per minggu untuk MTX. Ya. Kemudian, ini ya. Nah, jangan lupa kalau kalian memberikan MTX ini berikatan dengan reseptor menjadi secara kompetitif berikatan dengan reseptor asam folat. Sehingga kalau kalian memberikan methotrexate, maka akan terjadi hambatan ya dari metabolisme asam folat. Sehingga kalau kita memberikan methotrexate, kita harus memberikan suplemen asam folat. Meskipun methotrexate-nya diminum seminggu sekali, suplemen asam folatnya harus diminum setiap hari. Ya, dosisnya ini. Tuh. Udah tahu kira-kira untuk methotrexate. Kemudian azathioprine. Azathioprine sering banget kita pakai ya, imuran itu ya, imuran. Dosisnya ini. Kalau imuran minumnya tiap hari. Dosis terapeutik untuk uveitis rata-rata untuk imuran biasanya sekitar 150. Ya kan? 150. Seperti biasanya kita berikan kan 150, 3 kali 50 mg ya. Terus kan tabletnya 50 mg. Jadi rata-rata efek terapeutiknya 150 diberikan terbagi 3 kali 50 mg per hari untuk imuran. Ya. Ini sebenarnya obat favorit saya. Dulu sebelum BPJS masih Askes, itu mycophenolate mofetil ini tidak dikhususkan untuk transplantasi ginjal, sehingga kita masih bisa memberikan MMF ini pada beberapa pasien. Ya, ini obat favorit saya dari golongan antimetabolit. Mycophenolate mofetil ini atau merek dagangnya Cellcept, saya nggak endorse ya, pabriknya di mana aja nggak tahu. Atau Cellcept itu memiliki side profil efek samping yang paling minimal, paling aman dibanding golongan antimetabolit yang lain. Cuman dosisnya nih kayak kan tabletnya 500 mg. Dosis awal harus 2 kali 1 gram. Berarti kan 2 kali 2 tablet, sehari 4 tablet. 1 tablet harganya sekitar HNA plus PPN mungkin 30 ribuan. Berarti kalau harga di apotek mungkin 35.000. 1 tablet dia butuh 4 sehari. Dosis awal ini 2 kali 1 gram itu 1 bulan minimal. Jadi bayangkan kosnya, mahal memang, gitu. Tapi ini paling aman. Ya, 2 kali 2 tablet 1 bulan, kemudian kita bisa tapering 2 kali 1 tablet kalau kondisinya baik, ya. Nah, ini potensial side effect. Jadi potensial side effect dari masing-masing golongan obat itu kan berbeda. Itu kalian harus paham betul. Karena kalau kita mau follow up untuk pemeriksaan laboratorium, selama pasien itu menggunakan obat, maka kita harus tahu lab apa yang mau kita periksakan. Tidak semua obat harus disediakan DL, LFT, LFT, enggak juga. Kan tergantung efek sampingnya ya. Jadi kan untuk pemeriksaan lab kita mesti spesifik. Kita lihat side effect-nya ini. Jadi kalau kita menggunakan antimetabolit jangan lupa sifatnya hepatotoksik. Kalau hepatotoksik berarti cukup kita cekkan liver function test. Tidak perlu kita cekkan renal function test pada pasien-pasien yang menggunakan antimetabolit. Ya. Kemudian efek samping, ada efek samping bone marrow suppression. Ini kita evaluasi dengan pemeriksaan darah lengkap. Sehingga pada pasien mendapatkan terapi antimetabolit dengan atau tanpa steroid, maka kita periksakan laboratorium setiap 4-6 minggu, yang diperiksakan adalah darah lengkap dan liver function test saja.
Ya, seperti itu. Kita lihat berikutnya. Ini adalah siklosporin. Ya, siklosporin. Jadi kapan digunakan siklosporin? Siklosporin ini sebenarnya boleh digunakan sebagai first line, langsung dikombinasikan steroid plus siklosporin boleh, tapi secara umum biasanya kita gunakan sebagai second line. Jadi kalau sudah diberikan steroid plus antimetabolit tidak bisa mengontrol uveitis, maka kita bisa pertimbangkan dua hal. Mengganti antimetabolitnya jadi steroid plus siklosporin, atau pada uveitis yang pada panuveitis yang non infeksi seperti VKH, SO, kita bisa, atau BSET, kita bisa mempertimbangkan triple terapi. Jadi steroid plus antimetabolit tetap plus tambah siklosporin. Karena titik tangkapnya berbeda. Ya, ini kita lihat indikasinya. Kemudian, nah, ini cara kerjanya ya. Jadi siklosporin ini akan berikatan dengan reseptor siklofilin di dalam sel, di sitoplasma sel. Kemudian dia akan menghambat kerja dari kalsinurin, sehingga nanti menghambat defosforilasi dan akan menghambat proses pertemuan dari ini komponen di sitoplasma dengan komponen di dalam nukleus. Ini akan terhambat. Kalau ini terhambat, ya, ini pada T sel ya, jadi pada T sel ya, terhambat, maka produksi interleukin 2 juga akan menurun. Ya kan? Jadi dia T sel inhibitor. Kalau terjadi inhibisi ini, maka produksi sitokin inflamasi juga pasti akan menurun. Bekerjanya seperti itu. Berbeda ya. Siklosporin biasanya kita berikan oral. Kalau di polimata kita berikan yang oral, tapi bisa juga ada sediaan IV. Jadi siklosporin ini bisa diberikan oral maupun IV. Kalau kita biasanya pakai oral ya. Oral ini dosisnya. Tapi sekarang Neural sama Sandimun ini sudah bergabung, sudah merger. Ya kan, obat yang baru sekarang kan sudah mereknya bukan Neural atau Sandimun, tapi sudah jadi satu ya. Neural sama Sandimun. Dosisnya kira-kira 2-2,5 mg per kilogram per hari. Sediaan tabletnya kan kalian tahu ya, ada yang 25 mg, ada yang 50 mg, ada yang 100 mg. Ya, tergantung dosis yang kita perlukan. Ini main side effect. Semua efek samping yang kita bahas tadi itu harus kita komunikasikan ke pasien ya sebelum memulai terapi. Jadi kalau pasien itu minum obat A, dia harus tahu efek samping dari obat A ini yang mungkin terjadi apa, gitu ya. Ini main side effect dari siklosporin, karena dia memang berpengaruh terhadap kerja ginjal, bersifat nefrotoksik, maka otomatis juga akan bisa menyebabkan systemic hypertension. Jadi kalau kalian punya pasien, kalian kasih siklosporin, setiap pasien datang kontrol, kalian mesti cek tensinya. Saya kadang-kadang tanya, tensinya berapa? Ya karena memang itu main side effect-nya. Kita mesti cek tensinya. Jadi follow up-nya, kalau pasien pakai siklosporin, setiap bulan, kita mesti cek blood pressure. Ya, blood pressure. Dan fungsi renal, atau serum kreatininnya. Ya, kalau DL rutin ya, karena ada fungsi, karena DL ini kita melihat profil dari bone marrow-nya. Ya, jadi pasien datang dengan terapi siklosporin, setiap bulan sekali kita mesti cek tekanan darah, fungsi ginjal, dan darah lengkap. Ya, jadi kalian harus tahu apa yang mau dicekkan. Nah, berikutnya adalah siklofosfamid. Saya pribadi tidak punya pengalaman menggunakan siklofosfamid karena siklofosfamid ini sebenarnya kalau kita lihat dia memang pada golongan-golongan imunomodulator dia berada pada puncak dari therapeutic step ladder. Jadi kalau sudah dengar imunomodulator yang lain yang sudah kita bahas tadi gagal, maka kita bisa memikirkan penggunaan siklofosfamid. Cuma siklofosfamid ini efek sampingnya banyak. Jadi siklofosfamid ini berbahaya. Jadi kalau mau menggunakan siklofosfamid, memang harus menggunakan siklofosfamid. Mungkin lebih baik bekerjasama dengan PS rheumatologis ya. Kecuali pada kasus-kasus necrotizing scleritis,
yang berhubungan dengan Wegener granulomatosis atau relapsing polychondritis, ini mau tidak mau kita memang kalau dapat kasusnya mau tidak mau memang pilihannya cyclophosphamide. Mau tidak mau. Ya, karena efektifnya hanya itu, ya. Kasus-kasus uveitis saja mungkin saya pribadi sih saya masih prefer triple terapi tadi dibanding memberikan cyclophosphamide ya, seperti itu. Nah, jadi ini ya. Jadi cyclophosphamide hanya diberikan untuk severe uveitis dengan potentially vision saving benefit melebihi dari kemungkinan side effect karena side effect-nya banyak ya, seperti itu. Yang kita lihat. Jadi side effect-nya itu selain bone marrow suppression juga bisa terjadi hemorrhagic cystitis. Ini yang bahaya banget. Cyclophosphamide ini bisa menginduksi sterilitas dan bersifat teratogenik. Ya, sehingga pemberiannya memang harus sangat hati-hati. Jadi dia meningkatkan risiko terjadinya keganasan. Cyclophosphamide. Kita reserve untuk kasus-kasus necrotizing scleritis yang berhubungan dengan penyakit sistemik. Ya, dosisnya 1-2 mg per hari kalau oral, bisa juga diberikan IV. Ya, follow up-nya ini karena dia berhubungan dengan cystitis hemorrhagic, maka yang di follow up tiap minggu ya. Kalau cyclophosphamide biasanya 1-2 bulan pertama kita follow up setiap minggu, kemudian baru tiap bulan adalah darah lengkap dan urinalisis. Jadi berbeda kan tiap-tiap golongan obat ya, dan urinalisis. Nah, Pak, berhubungan juga dengan hemorrhagic cystitis ini, semua pasien yang kita berikan terapi cyclophosphamide, maka harus kita edukasi untuk minum lebih banyak dari biasanya. Untuk minum lebih dari 2 liter per hari. Ya, ini penting. Nah, kemudian sedikit tentang agen biologis. Agen biologis itu biasanya agen biologis itu termasuk dalam golongan TNF alpha blocker ya. Jadi menghambat kerja TNF alpha. Kapan digunakan? Sebenarnya main indication-nya BSED. Kalau kita dapatkan ada Mantipiades BSED syndrome dengan retinal involvement. Jadi BSED dengan manifestasi vaskulitis, retinal vaskulitis itu indikasi sebenarnya terapinya harus langsung ke agen biologis ya. Atau pada kasus-kasus lain di mana kita memberikan steroid plus IMT gagal atau tidak bisa ditolerir. Gitu ya. Jadi infliximab ini adalah generasi yang paling lama dari agen biologis atau dari TNF alpha blocker. Sekarang sudah banyak generasi yang lebih baru, banyak banget, macam-macam. Ya, ada adalimumab juga udah terbukti efektif ya. Yang lain-lain banyak banget. Nah, cuma kenapa saya sampaikan yang generasi pertama? Karena saat ini yang generasi pertama ini sudah di-approve BPJS untuk penggunaan pada SLE. Jadi pasien-pasien SLE itu sudah bisa dapat infliximab. Ya. Hanya SLE. Jadi kalaupun misalnya nanti kita bisa menggunakan terapi ini, maka mungkin yang paling dekat dengan mimpi menjadi kenyataan tadi ya infliximab. Mungkin belum generasi yang lain ya. Infliximab diberikan secara IV, jadi bukan oral ya. Jadi kalau pasien mau dapat infliximab ya dia biasanya rawat inap, diberikan secara IV secara berkala. Secara berkala. Jadi IV pertama initial dose misalnya ya 4-6 mg per kilogram per hari. Kemudian dianggap D0 ya, initial dose di hari ke-0, kemudian diberikan lagi IV-nya setelah 2 minggu, diberikan setelah 6 minggu, dan diulang setiap 6-8 minggu. Cara pemberiannya seperti itu. Ya. Dan kalau infliximab ini mungkin untuk pemberian kita memang harus rubber dengan TS rheumatologis ya. Jadi biasanya TS rheumatologis yang memberikan. Untuk infliximab, side effect-nya ini hepatotoksik, hampir sama dengan golongan antimetabolit. Kemudian bisa jadi blood dysplasia, maka ini ya. Karena bisa jadi blood dysplasia, maka monitoringnya DL-nya harus dengan Difcon. Atau juga bisa jadi drug induced lupus. Padahal infliximab ini terapi utama untuk lupus ya. Tuh. Nah, jadi yang dimonitor adalah darah lengkap dengan Difcon, fungsi liver, kemudian anates ya, dan juga tuberkulin test kalau diperlukan ya. Nah, ini saya coba buat suatu skema buatan saya sendiri nih. Saya coba buat skema. Jadi
ini sebenarnya rangkuman dari yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau ada pasien uveitis, kalau kita mau menilai respon dari suatu imunomodulator, kita tunggu dalam 2-3 bulan. Dilihat. Kalau responnya adekuat, IMT-nya diteruskan, steroidnya ditapering. Sampai steroidnya bisa selesai, IMT-nya diteruskan. Bisa. Tapi kalau dalam 2-3 bulan tidak ada respon, atau responnya inadekuat, maka kita punya dua pilihan. Mereplace IMT. Kalau mereplace, maka kita harus replace dengan golongan yang berbeda. Tidak bisa metotrexat ya bisa sih, tapi agak tidak lazim kalau metotrexat di replace dengan azathioprine. Boleh, tapi biasanya kita mereplace dengan yang golongannya berbeda. Atau kita menambah. Awalnya misalnya sudah pakai steroid plus metotrexat. Kemudian mau kita tambah. Karena yang biasanya first line-nya itu adalah antimetabolit, maka kalau kita mau menambah imunomodulator, bisa kita gunakan antimetabolit plus siklosporin atau antimetabolit plus agen biologis. Jadi gitu ya. Nah, kapan kita sebut terapi itu berhasil? Pertama, tidak ada lagi aktivitas seluler. Kalau saya sampaikan tidak ada aktivitas seluler, maknanya adalah di bilik mata depan tidak ada sel, di vitreous anterior tidak ada vitreous cell, dan tidak ada tanda-tanda radang di segmen posterior. Ya, namanya no cellular activity itu adalah itu. Pada dosis prednison kurang dari sama dengan 10. Ini kembali lagi ke pedoman yang tadi, jadi itu hampir sama. Kalau kita sudah bisa mencapai tidak ada aktivitas seluler pada dosis prednison kurang dari sama dengan 10, maka sudah kita katakan bahwa pemberian kombinasi steroid dan anti-imunomodulator itu sukses. Ya. Kemudian selanjutnya steroidnya bisa ditapering sampai di stop dan imunomodulatornya bisa diteruskan. Berapa lama kita memberikan imunomodulator? Tergantung diagnosisnya. Pada kasus-kasus dengan panuveitis yang non-infeksi, seperti BSET, VKH, SO, itu kita bisa memberikan selama 6 bulan sampai 2 tahun. Ya, seperti itu. Nah, terakhir. Ini slide terakhir, saya sampaikan definisi remisi dari site control study. Ya. Definisi remisi menurut site control study. Suatu uveitis dinyatakan remisi, mengalami remisi kalau terapinya bisa dikurangi atau di-stop karena ya, ini ya. Setelah kita mulai memberikan terapi, ya. Setelah kita mulai memberikan terapi dalam jangka waktu 6 bulan, itu sudah tidak lagi cellular activity. Gitu ya. Nanti ya maksudnya ini ya. Jadi treatmentnya bisa sudah bisa dihentikan atau sudah bisa diturunkan dalam waktu minimal 6 bulan setelah memulai terapinya, dan pada saat itu sudah tidak ada lagi disease activity. Atau termasuk dalam sini adalah tidak kita temukan relapse dalam 6 bulan setelah menghentikan terapi. Jadi kalau pasien dikasih terapi apapun itu di stop, kemudian dalam 6 bulan ke depan tidak relapse, itu berarti bisa kita anggap sebagai remisi. Tuh. Mungkin itu sih. Nah, udah selesai. Itu secara singkat yang mau saya sampaikan secara umum ya, guideline umum dari penggunaan steroid dan imunomodulator pada uveitis. Mungkin begitu. Saya stop share dulu. Oke. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, atau mungkin dari SCV lain mau memberi tambahan, silakan. Mungkin ada Dokter Tutu, Dokter Fiona, Dokter Ani, ya, Dokter Diki, Dokter Faris. Monggo misalnya ada yang mau ditambahkan, ini kita bisa nentir PPDS rame-rame, Dok. Izin Dokter Dimas, izin bertanya, Dokter. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya, Dok. Tadi kan dibahas tentang jika ada rekarensi, Dok, dari peradangannya, mulai dosis yang kurang dari, saat pemberian dosis kurang dari 10 atau lebih dari 10 mg. Yang saya tanyakan bagaimana kalau kondisi pasien putus obat, Dok. Itu protapnya bagaimana ya, Dok, yang betul? Karena selama ini kan kita di RSS kan rujukan dan rumah pasien kan jauh-jauh. Otomatis kondisi seperti itu pasti akan kita hadapi 1 atau 2 kali dalam kasus menangani uveitis ini, Dok. Terima kasih. Ya.
Terima kasih Dr. Dimas. Pertanyaannya baik ya. Ini mungkin kasus yang nggak 1-2 kali ya. Nanti kita praktek sebagai dokter mata juga banyak kasus kayak gini ya. Pasien putus obat gitu ya. Pasien putus obat. Kalau pasien putus obat, anggaplah putus obatnya steroid oral ya Dr. Dimas ya. Anggaplah seperti itu. Anggaplah putus obat steroid oral. Kita lihat dulu. Kita lihat pada dosis berapa putusnya dan bagaimana aktivitas uveitisnya pada saat putus obat. Kemudian kita pertimbangkan. Banyak faktor sebenarnya yang harus kita pertimbangkan. Prinsipnya adalah kalau kita memulai kembali terapi, kita harus mempertimbangkan compliance pasien ya. Pasien itu kan compliance-nya berbeda-beda. Kalau pada pasien yang bersangkutan compliance-nya baik, ya, kalau pada pasien yang bersangkutan compliance-nya baik, maka steroid oralnya boleh dimulai. Dimulai seberapa? Dimulainya tadi kalau untuk memulai kembali, misalnya pasien pada posisi steroid 10 mg. Ini gimana dok? Mau dimulai lagi 60 mg? Ya kan? Atau bagaimana? Ya minimal dimulai satu step di atas putus obatnya. Kalau misalnya putusnya 10 mg, pada saat itu uveitisnya sudah terkontrol, mungkin bisa kita teruskan, kita mulai lagi 15 mg misalnya. Minimal one step di atas dosis yang putus. Itu kalau pasiennya compliance-nya memungkinkan untuk diterapi lagi. Tapi kalau kira-kira compliance-nya tidak memungkinkan untuk diberikan terapi, maka kita mesti mempertimbangkan terapi lain. Terapi lokal, periokuler mungkin, injeksi steroid. Jadi gitu. Kalau compliance-nya sudah nggak bagus, saya rasa percuma diteruskan lagi, karena dia akan putus obat lagi. Di mana putus obat ini kalau terjadi pada dosis yang masih tinggi, kan ada risiko dari steroid withdrawal juga ya, kan berbahaya. Jadi begitu putus kita evaluasi tadi komponen-komponennya. Kalau memungkinkan dikasih lagi, kalau tidak bisa di switch ke terapi periokuler. Mungkin itu. Atau digunakan imunomodulator tadi. Ya kan? Karena imunomodulator itu kan dosisnya kan relatif stabil ya. Kalau sudah terkontrol pada dosis segitu, dosisnya kan tidak perlu kita tapering lagi gitu. Itu lebih aman untuk pasien jangka panjang. Jadi saya rasa case by case dilihat, prinsipnya compliance pasien itu nomor satu yang mesti kita nilai. Gitu. Kalau pasien mau kasih obat 60 mg steroid, di 50 sudah putus obat, biasanya compliance-nya agak bagus tuh. Nah, itu mesti kita pertimbangkan. Mau kita teruskan oral, atau kita kasih terapi periokuler. Mungkin begitu ya, teman saya. Ini matur nuwun, Dr. Budi, Dr. Nira juga sudah gabung. Mungkin nanti kalau ada tambahan, ya dok. Mungkin pengalaman dokter-dokter yang bergabung ini kan sudah lebih banyak dari saya. Jadi monggo kalau ada tambahan dokter. Oh, ada Dokter Santoso juga. Boleh bertanya, Dokter Raffi? Oh, boleh, silakan. Bertanya apa menambahkan? Menambahkan aja lah. Bertanya dulu, Dokter Raffi nih. Saya banyak pasien yang putus obat sebetulnya. Di Madura emang tuh agak sulit karena banyak faktor seperti transportasi dan sebagainya, mungkin edukasinya dan sebagainya yang bikin mereka putus obat. Tapi kriteria yang disebut putus obat itu yang seperti apa? Kadang-kadang pasien datang dengan obatnya sudah habis 2 hari, 1 minggu, dan sebagainya. Apakah kita akan membuat protokol yang seperti tadi di atas dosis yang di atasnya, atau kita lanjutkan dulu, atau kita ulangi lagi dari awal? Itu nomor 1. Nomor 2, yang saya lihat tadi ada yang dibahas tuh ada prednisolon ya, Dokter Raffi ya? Prednison. Kalau kita pakai methylprednisolone itu penyesuaian dosisnya bagaimana? Terima kasih, Dokter Raffi. Ya, terima kasih Dr. Santoso.
Jadi pertanyaannya yang pertama, ini mungkin hampir sama dengan Dr. Dimas tadi ya. Jadi putus obat ya berapa hari pun ya tetap putus gitu ya. Putus 2 hari sama putus seminggu ya sama-sama putus ya. Sama-sama putus. Kalau kita mau mulai terapi lagi, tadi Dr. Santoso, kita mesti pertama kalau saya sih saya mempertimbangkan compliance pasiennya. Kalau pasiennya kira-kira compliance-nya masih memungkinkan untuk ke depannya tidak putus obat, bisa kita ulang dengan dosis minimal satu dosis di atas putusnya. Misalnya putusnya 20 mg, kita bisa mulai lagi 25 atau 30 gitu. Ya, minimal satu tingkatan di atasnya. Tapi kalau pasiennya kayaknya compliance-nya tidak baik, bakal putus lagi. Nah, ini yang susah. Mungkin kalau memungkinkan kita bisa pertimbangkan terapi injeksi periokuler dengan triamcinolone. Kan kalau triamcinolone itu kan slow release. Jadi kan 3-4 minggu setelah injeksi kan masih ada steroid yang masuk dalam mata. Mungkin itu sih yang pertama ya. Terus kemudian yang kedua, kalau mau pakai metilprednisolon enggak apa-apa, Dokter Santoso boleh, enggak apa-apa. Cuman memang tadi sudah saya sampaikan, mungkin bisa saya ulang ya share screen-nya ya. Bentar. Nah ini Dokter Santoso. Kita mesti ingat secara internasional memang dipakai prednison secara internasional. Cuma kalau kita mau pakai metilprednisolon enggak apa-apa, monggo. Cuman kita harus ingat bahwa setara dosisnya seperti ini. Jadi 5 mg prednison itu setara dengan 4 mg metilprednisolon. Kalau kita mau menghitung tapering ini, skema tapering ini berlaku untuk prednison. Jadi kalau kita mau pakai metilprednisolon, kita mesti adjust dosisnya, sehingga dosisnya pasti di bawah dosis perhitungan yang pakai prednison. Mungkin gitu ya. Gimana Dokter San? Terima kasih Dokter Ovi. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Waduh, sama-sama. Mohon izin Dokter Eru izin bertanya. Oh iya, silakan Dokter Eru. Silakan. Yeah. Selamat pagi dokter, terima kasih atas kuliahnya dok dan kesempatannya. Izin ada 3 pertanyaan dokter. Yang pertama, untuk prednison dan metilprednisolon, dalam mungkin pengalaman dokter juga, ada pasien-pasien yang membutuhkan terapi oral steroid tapi juga punya komorbid diabetes. Pertimbangan kita lebih baik mana ya dok untuk kontrol gula darahnya antara penggunaan prednison atau metilprednisolon, ataukah sama? Kemudian yang kedua, pertanyaan saya pada pasien yang sudah dalam terapi oral steroid untuk uveitis yang non-infeksi, tetapi kemudian pasien harus rawat inap misalnya, atau harus mendapat terapi antibiotik karena dapat infeksi seperti pneumonia misalkan dokter, tapi tidak berhubungan langsung dengan kondisi uveitisnya sebenarnya. Apakah juga perlu coverage antibiotik tersebut atau bagaimanakah penggunaan oral steroid yang sedang kita berikan? Kemudian pertanyaan yang terakhir untuk pemberian steroid dan juga imunomodulator, kan tadi disebutkan bahwa kita perlu waktu untuk mengevaluasi sekitar 2-3 bulan. Apakah artinya kalau uveitisnya memburuk sebelum periode itu, steroidnya tetap kita tapering saja, tidak perlu kita naikkan ke level di atasnya? Lalu bagaimana juga kalau misalkan setelah evaluasi memang ini kita perlu menambahkan imunomodulator yang lain atau menggantinya, apakah steroid yang sedang berjalan ini tetap kita tapering sampai selesai atau kita mulai lagi dok dari dosis 1 mg itu dok? Terima kasih dokter. Iya, terima kasih Dokter Eru. Pertanyaannya baik ya. Pertanyaannya baik. Saya jawab dari belakang ya. Soalnya yang saya ingat yang paling belakang. Jadi pertanyaan yang terakhir itu baik. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau pasien itu sudah mendapatkan steroid, katakanlah ini contoh ya, pasien mendapatkan steroid plus imuran misalnya. Kemudian pada saat kita mentapering 2 minggu kemudian gitu, datang kok memburuk kondisi uveitisnya gitu kan, memburuk. Nah, pada saat itu kan kita memang belum bisa menilai keberhasilan dari imurannya. Ya kan? Kita belum bisa
Karena itu memang belum mencapai level terapeutik gitu. Nah, steroidnya bagaimana? Steroidnya kita kembali aja ke sini. Nah, bentar ya. Nah, kan kembali ke sini aja Dokter Eru. Kita lihat dulu pada fase mana dia memburuk. Kalau memburuknya masih dalam fase high dose steroid, itu taperingnya tetap harus kita lanjutkan. 10 mg per minggu, meskipun memburuk. Tapi kalau memburuknya sudah dalam fase moderate dose, maka kita bisa mainkan di sini. Kita bisa turunkan taperingnya lebih lambat, atau kita bisa pertahankan dosisnya lebih lama. Misalnya, memburuk pada saat prednisonnya 30 mg. Gimana ini? Ya udah, kita bisa menahan 30 mg itu untuk 2 minggu, atau selanjutnya kita bisa turunkan lebih lambat, 5 mg misalnya. 5 mg per 2 minggu, kan cukup lambat. Seperti itu, mungkin. Tapi pada saat 2 minggu atau 3 minggu pertama, itu kita belum bisa mempertimbangkan untuk menambahkan lagi imunomodulator. Karena kan kita belum bisa, karena imunomodulator yang pertama belum mencapai level terapeutik. Jadi seperti itu ya. Untuk tapering steroid, tergantung di mana posisi dosis steroidnya. Apalagi kalau sudah dosis rendah, ya udah kita bisa tahan 2,5 mg, turunkan 2,5 mg per 1 bulan, per 2 bulan juga nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya tadi, masih pertanyaan yang ketiga tadi, bagaimana kalau kita mau menambahkan, bagaimana kalau kita mau menambahkan imunomodulator lain? Bagaimana dengan dosis steroidnya, gitu kan? Misalnya, pasien kita dalam posisi steroid 15 mg plus imuran 3 kali 50, misalnya. Kemudian tidak ada perbaikan. Kita mau tambahkan sandimun, misalnya. Ya, tetap. Steroidnya tetap di 15 mg. Ya, gitu kan. Dalam arti kan, ini kan terjadi inadequate control kan. Ya kan, misalnya kontrol uveitisnya kok masih ada sih vitroselnya nggak hilang gitu misalnya. Nah, jadi begitu. Steroidnya tetap. Kenapa tetap? Karena sebenarnya imuran yang kita berikan itu sudah mencapai level terapi pada saat itu. Jadi kita tinggal menambahkan. Atau kita mau mengganti misalnya, nggak apa-apa kalau kita. Nah, beda dengan kalau kita mengganti. Kalau kita mau mengganti obat lain, tapi ya sebenarnya kalau kita mau mengganti obat lain, misalnya kita mau mengganti steroid plus imuran, mau kita ganti dengan steroid plus siklosporin, itu mungkin kita perlu mengadjust dosis steroidnya. Karena pada saat itu kan kita hentikan imurannya, kemudian kita berikan obat golongan lain. Di mana obat golongan lain ini juga perlu waktu untuk bekerja mencapai level terapeutik. Nah, itu tergantung klinisnya, steroidnya mungkin perlu kita naikkan. Iya, itu clinical adjustment ya. Itu pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan kedua juga baik. Gimana kalau pasien yang kita berikan steroid ini, karena pemberian steroid baik dengan atau tanpa imunomodulator, itu kan sebenarnya memang efeknya kan supresi imun ya. Dan pasti akan meningkatkan risiko infeksi. Pasti. Jadi gimana kalau pasien yang sudah dapat terapi steroid ini mengalami infeksi, misalnya pneumonia gitu ya. Ngeri juga ya, hari gini pneumonia jadi ngeri ya. Pneumonia gitu misalnya. Itu kita mesti lihat. Kita mesti menimbang kelebihan dan kekurangannya banyak mana. Kita lihat. Jadi kalau prinsipnya itu juga tergantung klinis. Jadi kalau kelebihannya masih lebih banyak, biasanya dengan perlindungan antibiotik, kan biasanya dirawat oleh dokter TS paru misalnya ya, dengan antibiotik, maka itu kadang-kadang masih bisa diberikan. Apalagi kalau dosisnya sudah dosis rendah. Tapi kalau kerugiannya lebih banyak dibanding keuntungannya, maka ya kita stop steroidnya. Oh ya, satu lagi ya, saya ingat. Pemberian steroid oral yang memerlukan tapering, itu biasanya pemberian lebih dari 2 minggu. Ada literatur yang menyampaikan 7-10 hari. Sebelum itu, maka steroid itu boleh dihentikan pada dosis berapapun tanpa tapering. Ya. Jadi kadang-kadang kita kan hanya memerlukan steroid short term pada pasien. Misalnya nih,
pasien post op katarak, kemudian dengan ada edem kornea yang hebat, atau mungkin ada peningkatan dari sel di anterior chamber yang lebih dari +2, misalnya kita consider mungkin ini perlu oral nih misalnya. Itu tidak kita lihat. Kalau pemberiannya kurang dari 2 minggu atau kurang dari 10 hari, maka tidak perlu ditapering. Atau pada kondisi apapun. Ya, jadi untuk short term tidak perlu ditapering. Mungkin itu ya. Jadi kalau pasien pneumonia dilihat keuntungan dan kerugiannya. Terus yang pertama tadi pada pasien dengan underlying disease ya, diabetes gitu misalnya ya, pasien diabetes. Nah, pasien diabetes ini termasuk dalam kategori yang perlu kita perhitungkan apakah ada efek samping yang intolerable apa tidak. Kalau misalnya diabetesnya sendiri tanpa steroid aja sudah sulit dikontrol diabetesnya, maka sebenarnya sebisa mungkin kita tidak memberikan steroid oral pada pasien ini. Steroidnya bisa diberikan periokuler kalau memungkinkan, atau mungkin sambil diberikan periokuler kan efeknya berjalan lokal. Itu pilihan pertama, periokuler. Pilihan kedua, kita mungkin kalau memang sangat diperlukan kita bisa memberikan imunomodulator. Meskipun konsekuensinya ya di 1 bulan pertama mungkin efeknya belum maksimal. Gitu. Atau steroidnya diberikan short term di awal, nanti begitu bulan kedua sebisa mungkin cepat dihentikan dan diteruskan dengan imunomodulator, tergantung. Tapi kalau sudah pada kondisi diabetes yang benar-benar poorly control, itu sebaiknya sih tidak diberikan. Makanya kalau misalnya kayak kita di poli, kan saya bilang, setiap mau memberikan imunomodulator, setiap kita memberikan steroid pada pasien diabetes, kita mesti minta clearance dari IPD atau kalau imunomodulator ke rheumatologis, kita mesti minta clearance dari mereka. Kalau mereka ACC baru kita berikan, gitu. Jadi pada beberapa kondisi di mana kita bisa memberikan sendiri, nggak apa kita berikan, tapi tetap ada persetujuan dari mereka gitu. Karena nanti kalau terjadi systemic side effect dalam perjalanannya, maka kan pasien ini kan juga harus dirawat bersama ya, seperti itu. Jadi diusahakan terapi lokal steroid kalau diabetesnya poorly control. Mungkin gitu sih. Ada pertanyaan lain mungkin? Terima kasih, dokter. Iya, sama-sama, Dokter Eru. Ada pertanyaan lain? Tidak? Mohon izin, Dokter Dimas ingin bertanya lagi. Izin tanya lagi, Dok. Oh iya, silakan. Nah, tadi kan ada statement Dr. Ovi yang tentang kalau kurang dari 2 minggu itu bisa dihentikan, Dok. Kalau nggak salah dulu Dr. Ovi pernah menjelaskan tentang tergantung dosis low dose intermediate atau high dose ya, Dok ya. Saya bisa itu, Dok. Tolong bisa dijelaskan ulang, Dok, kapan misalkan kalau dia masuk intermediate atau dosnya yang intermediate itu kalau misalkan kurang dari 2 minggu apa sudah bisa di-stop atau karena dia high dose harus di tapering off walaupun dia kurang dari 2 minggu, kalau nggak salah gitu ya, Dok ya. Saya agak lupa, Dok. Iya. Terima kasih, Dr. Dimas. Mungkin gini, prinsipnya sebenarnya sih secara umum, kalau penggunaan kurang dari 2 minggu itu bisa kita stop langsung sih, berapapun dosisnya. Prinsipnya seperti itu, secara umum. Cuma kan kalau kita kembali ke klinis, kita lihat, pada kondisi apa sih kita memberikan steroid short term, jangka pendek maksudnya ya. Kalau kita bilang kurang dari 2 minggu itu kan jangka pendek ya. Pada kondisi apa sih kita memberikan steroid yang jangka pendek? Kan biasanya kita berikan juga pada dosis antiinflamasi kan. Kan untuk apa kita memberikan steroid dosis tinggi selama short term gitu loh, kan indikasinya kan hampir nggak ada ya. Kecuali pasiennya yang putus obat. Tapi kalau kita memberikan untuk keperluan sebagai antiinflamasi dalam jangka pendek, itu biasanya kan dosisnya juga dosis antiinflamasi kan. Dosis antiinflamasi itu kalau misalnya kalian memberikan methylprednisolone 3 kali 8 mg, itu sebenarnya masuk moderate dose ya. Itu kan setara dengan 30 mg prednison. Jadi kan itu masuk moderate dose. Gitu ya. Jadi kalau kita memberikan kurang dari 2 minggu, rata-rata kita berikannya dalam dosis moderate to low dose sih kalau menurut saya. Jadi nggak apa-apa di stop kalau waktunya pendek gitu kan. Kayak nggak ada keperluan kita memberikan high dose dalam waktu singkat gitu loh, Dr. Dimas. Prinsipnya begitu ya. Iya, Dok. Terima kasih, Dok. Iya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi?
masukan mungkin dari SPV lain, Dok, dari pengalaman pribadi mungkin, Dok. Dr. Rofi. Oh iya, monggo Dr. Tutu. Terima kasih, Dok. Satu aja mungkin, Dok. Pada saat dosis sudah mencapai dosis terendah, misalnya penggunaan metilprednisolon sudah mencapai 8 mg, kemudian apakah terus kita turunkan sampai 4 mg? Nah, kemudian setelah 4 mg itu, apakah 1 atau 2 minggu kemudian itu kita hentikan, atau di tapering menjadi dosis yang seling-seling, jadi mungkin menjadi 2 hari sekali, 3 hari sekali, sampai menjadi seminggu sekali, atau bagaimana, Dr. Rofi? Iya. J, matur nuwun Dr. Tutu ya. Tanyaan Dr. Tutu ini juga realita klinis ya, memang sering kita hadapi. Seperti apa? Bagaimana sih menghentikan terapi steroid itu gitu? Bagaimana menghentikannya? Ini mungkin kembali ke kasusnya ya, kembali ke kasusnya. Kita lihat. Saya beri contoh mungkin selain uveitis juga ya sebagai perbandingan. Misalnya kita memberikan steroid oral pada kasus endoftalmitis akut postoperatif misalnya. Maka tujuannya adalah kita berikan karena suatu kondisi keradangan yang berat. Kita tidak mengharapkan ada fungsi dari kontrol menekan keradangan dalam waktu yang lama. Kita tidak perlu itu sih sebenarnya kalau endof. Ya. Maka misalnya endoftalmitis akut postoperatif, maka taperingnya mungkin bisa cepat aja gitu. 60, 50, 40, 30, 20, 10 seminggu di stop. Ya mungkin saya beri contoh analogi seperti itu ya supaya lebih mudah ya. Jadi itu contohnya. Kemudian ada lagi uveitis apa ya misalnya. Uveitis intermediate misalnya. Uveitis intermediate bilateral sehingga kita tidak bisa memberikan injeksi, kita mesti berikan oral. First attack misalnya, first attack dilihat kalau dia begitu masuk ke fase, jadi prinsipnya kalau dia begitu masuk ke dosis di bawah 10, kan 10 itu juga cut off untuk kontrol inflamasi ya. Kita lihat dari beberapa algoritma tadi, kayaknya angka 10 mg itu merupakan cut off dari penilaian aktivitas uveitis. Jadi kalau uveitis bisa dikontrol pada prednison di bawah 10, itu kita bisa beranggapan bahwa terapi kita sukses kan. Nah, jadi pada dosis 10 atau di bawahnya, itu kita bisa pertahankan misalnya sebulan, tidak ada aktivitas uveitis, maka mungkin bisa di stop, disudahi. Lah menyudahinya ini, cara putusnya ini juga bisa beda-beda ya. Cara putus kan bisa macam-macam ya, bisa lewat telepon, bisa lewat video call, bisa lewat SMS gitu ya. Nah, jadi cara putusnya beda-beda. Bisa diputus sampai dosis alternate seperti yang disampaikan Dr. Tutu, itu kalau untuk uveitis yang non-infeksi yang non-infeksi mungkin itu akan lebih baik karena penggunaan alternate dose steroid itu juga bisa membantu mengurangi risiko efek samping. Tuh ya. Tapi kalau uveitis ini bukan merupakan jenis uveitis yang membutuhkan kontrol jangka panjang, maka mungkin 10 mg, maaf ya, tadi untuk metil ya, 8 mg misalnya, 2 minggu, 4 mg, 2 minggu, sebulan kan sudah di stop langsung ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau uveitis ini, contoh misalnya VKH. Nah, VKH ini kontrolnya mesti lama. Penggunaan steroidnya juga mungkin bisa hitungan sampai 6 bulan. Meskipun kita tahan di 10 mg, mungkin perlu kita tahan 3 bulan. Turunkan lagi, kita tahan lagi, seperti itu. Jadi mungkin tergantung jenis uveitisnya juga, tapi prinsipnya menghentikannya seperti itu. Boleh langsung dihentikan pada dosis kecil, dihentikan. Rata-rata Dr. Tutu, kalau uveitisnya bukan tipe uveitis yang khusus, biasanya kalau sudah terkontrol pada dosis yang kita nilai sudah paling rendah, sebulan cukup rata-rata. Sebelum dihentikan penuh, atau mau di-switch ke alternate dulu, baru dihentikan penuh, enggak apa-apa. Kecuali pada kondisi khusus ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, matur nuwun, Dr. Rofi. Ya, sami-sami, Dr. Tutu. Mungkin ada pertanyaan lagi atau tambahan mungkin dari SPV lain? Cukup?
Bu moderatornya mana ini? Bu moderator. Ini. Iya, Dok. Iya. Gimana Dokter Mutiara nggak tanya Dokter Mutiara? Saya Iya, kasih Dokter. saya kasih kesempatan khusus loh sebagai moderator soalnya. Baik, mohon izin bertanya, Dokter. Tadi disebutkan di slide untuk infliximab, yaitu biologic agent berupa TNF blocker, pada monitornya diperlukan PPD atau tuberkulin test, Dokter. Itu kira-kira itu perlu dilakukan rutin atau bagaimana ya, Dokter? Oke, ya terima kasih. Terima kasih Dokter Mutiara. Jadi prinsipnya itu kan kita itu kan sebelum memberikan baik steroid maupun imunomodulator maupun biological agent kita mesti mengeksklud infeksi ya. Kita mesti menyingkirkan kemungkinan infeksi. Salah satu nanti kapan-kapan kita kalau ada waktu lagi saya akan memberikan tentang pemeriksaan laboratorium ya untuk uveitis ya. Jadi mengeksklud infeksi itu salah satu panel pemeriksaan yang rutin itu kan adalah PPD ya. Itu untuk mengeksklud di awal. Gitu ya. Semua uveitis kan kalau kita lakukan workup kan kita mesti cekkan PPD. PPD itu maksudnya mantuk tes itu loh. Ya, mantuk tes gitu. Nah, dalam perjalanannya maka penggunaan obat-obatan imunosupresi ini itu kan juga akan meningkatkan risiko infeksi. Termasuk infeksi yang sering ya, mungkin kalau di sini kita tetap TB itu kan termasuk yang sering ya. Pada penggunaan biological agent, itu karena penggunaannya itu secara interval dan dalam waktu yang lama, kan pemberian obat IV-nya itu kan interval ya. Jadi 2 minggu, nanti berikutnya tiap 4 minggu, kayak gitu ya. Nah, dalam masa-masa interval itu, sebenarnya secara periodik, mungkin perlu juga dilakukan suatu pemeriksaan yang tetap kita menyingkirkan kemungkinan infeksi sebelum pemberian biological agent selanjutnya. Prinsipnya mungkin seperti itu. Tapi untuk pemberian biological agent ini karena saya pribadi belum punya pengalaman, jadi mungkin saya sendiri juga tidak tahu protokol follow up yang digunakan di RSSA misalnya oleh rheumatologis seperti apa pada penggunaan infliximab. Terus terang saya sendiri juga nggak tahu. Pasti ada protokol monitoringnya ya. Nanti kapan perlu kita tanyakan kalau ketemu Dr. Singgi mungkin. Tuh. Ya, terima kasih Dr. Mutiara ya. Iya, terima kasih, Dokter. Mungkin ada pertanyaan lagi? Dokter Nisa barusan gabung, matur nuwun Dokter Nisa. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita akhiri ya. Bisa kita akhiri. Saya pribadi menyampaikan terima kasih banyak tak terhingga pada semua yang hadir pada hari ini, mungkin juga pada teman-teman sejawat lain yang ikut mendengarkan, mungkin via live Facebook juga. Terima kasih juga kepada supervisor lain yang gabung di sini, yang sudah memberi masukan, pertanyaan untuk residen. Semoga bermanfaat ya. Maksudnya ini prinsip sih, saya coba buat sesingkat mungkin pedoman supaya kalian di Poli juga lebih tidak bingung gitu ya. Semoga bermanfaat seperti itu. Jadi mungkin saya akhiri, saya tutup. Nanti selanjutnya yang nutup Bu moderator ya. Iya, siap, Dokter. Ya, saya akhiri. Sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Terima kasih juga kepada Dr. Ani, KPS atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Minta copy slide-nya. Mohon izin, Dokter, ada pertanyaan dari Dokter Santoso. Apakah bisa di-copy untuk slide-nya, Dokter? Slide-nya sudah tersimpan di situ? Untuk recording-nya ada, Dokter. Tapi nanti saya kirim PDF-nya ya. Oh, nggih, siap, Dokter. Saya kirim ke Departemen Mata, nanti tolong diteruskan ke supervisor lain ya, Dr. Mutiara ya. Nggih, siap, Dokter. Ya. Terima kasih, Dokter. Ya, matur nuwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Kan ya.